wabarakatuh. Apa kabar anak Sri Solihah? Jumpa lagi dengan Ustazah Siti. Insya Allah hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 7. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fabel. Sebelumnya, mari kita siapkan terlebih dahulu buku tema 7. Sudah? Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang fabel. Apa itu fabel? Kemudian apa saja ciri-ciri fabel? Dan bagaimana contoh fabel itu? Mari kita simak bersama-sama. Fabel adalah dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, menampilkan tokoh berupa hewan. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerita. Contohnya, kancil dan kura-kura. Atau hewan yang lainnya yang ada dalam dongeng fabel. Kedua, menjelaskan watak tokoh. Watak adalah sifat atau perilaku yang dimiliki tokoh. Contoh, watak kancil itu adalah cerdik. Ciri yang ketiga, menggambarkan latar cerita. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, atau suasana cerita. Latar tempat, contohnya di hutan. Latar waktu bisa pagi, siang, malam, sore, atau keterangan waktu yang lainnya. Latar suasana bisa sedih atau senang. Ciri selanjutnya yaitu berisi amanat atau pesan. Amanat adalah nasihat yang terdapat pada fabel yang bisa dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Contoh, sesama teman harus hidup rukun. Nah, selanjutnya mari anak-anak kita simak contoh dongeng fabel yang ada di dalam buku kalian, buku tematik tema 7, subtema 1, halaman 17 sampai 19. Kita simak dongeng fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan aku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus berkata, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar
segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kemudian tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjelaskan, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan dari cerita fabel tadi. 1. Apa judul fabel tersebut? Apakah A. Judul fabel tersebut adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan? Ataukah B. Judul fabel tersebut adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan, titik? Ataukah C. Judul fabel tersebut adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan, titik? Ya, perhatikan. Judul diawali dengan huruf kapital. Mana jawaban yang paling tepat? Iya, yang C. Kecerdikan, K-nya besar, menumbuhkan, M-nya besar, dan kebaikan juga K-nya besar, diakhiri dengan tanda titik. Pertanyaan kedua, siapakah tokoh dalam fabel tersebut? Ayo perhatikan. Apakah A, ataukah B, ataukah C? Iya, ya. Ular dan tikus ditulis dengan huruf kapital pada awal katanya karena dia adalah tokoh, nama. Nah, kemudian T di huruf tokoh juga harus besar karena di awal kalimat. Maka jawabannya adalah yang C. Pertanyaan terakhir, di manakah latar tempat fabel tersebut? Ayo, coba tebak, mana jawaban yang paling tepat? A, B, atau C? Iya, benar, yang A ya, Soli-Solihah. Karena yang A diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Latar tempat fabel tersebut adalah di gurun pasir. Nah, itu tadi anak Soli-Solihah. Pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang fabel. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Usiti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.